Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Sekarang surat Yusuf ayat 44. Ya, kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Faqala alladziina najaa minhumaa ذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون فقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن خصخص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-44 ini melanjutkan
melanjutkan ceritanya Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf ada di penjara, dan beliau Nabi Yusuf ini pernah mengatakan kepada temannya yang ada di penjara itu, yaitu tukang suguh air, minum dan makan. Itu di sana itu. Nah, begitu dia itu sudah menceritakan, aku kok memimpi begini Yusuf di dalam penjara itu, setelah ditakwilkan itu, akhirnya dia keluar dari penjara itu. Yang satu yang bagian suguh makanan itu dibunuh oleh raja, yang bagian memberi minuman ini tidak dibunuh, tetap masih melayani, kerja untuk melayani raja, memberikan minum raja. Nah, di saat keluar itu Nabi Yusuf berpesan kepada mereka, aku tolong nanti cerita yang seperti ini ceritakan kepada raja. Ya, pertama, saya mempunyai keahlian takwil mimpi. Yang kedua, bahwa aku ada di dalam penjara ini bukan karena kesalahan, tapi karena kezoliman orang wanita-wanita yang menginginkan aku supaya mengikuti atau menuruti, memenuhi nafsu mereka itu, gitu loh. Nah, itu sing orang wanita-wanita itu. Nah, begitu ada di sana keluar, lupa si sapa jenenge si temannya Nabi Yusuf sing sukang suguh minuman ki lupa. Nah, pada saat itu juga di raja itu mimpinya raja itu ditunjukkan oleh raja itu kepada tokoh-tokoh istana kerajaan itu, dan orang-orang cendekiawan serta ahli-ahli takwil mimpi itu dikumpulkan semua, diceritakan oleh raja bahwa aku bermimpi ada kelihatan lembu sapi gemuk dimakan, 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Terus saya juga melihat di dalam mimpi itu ada gandum yang segar, masih segar, ada juga 7 gandum yang kering. Apa takwil mimpi itu? Disampaikan kepada tokoh-tokoh di kerajaan itu, tidak ada yang tahu itu. Tidak ada yang tahu. Lah mereka, apa ini raja? Masa raja mimpi seperti itu? Saya tidak tahu. Seandainya memang mimpinya raja itu ada artinya, tentu saya bisa menakwilkan mimpi itu. Kenapa demikian? Karena mimpinya raja itu tidak masuk di dalam mimpi ini, buku-buku mimpi itu gitu. Pakem mimpi, primbon mimpi gitu loh. Jadi tidak ada itu raja lah. Tidak masuk di dalam primbon mimpi lah itu secara kasarnya. Nah, saat itulah si tukang nyogoh melayani minuman raja itu ingat loh, aku iki lak dipeseni karo Yusuf bahwa ono koncoku Yusuf ono di penjara itu pandai untuk menakwilkan mimpi. Akhirnya dia bilang, dia mengatakan ya, qalu adghasu ahlam. Ini pertama, qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Nah, ini jawabane orang-orang yang diundang oleh raja untuk menakwilkan mimpi itu. Mereka itu adghasu ahlam, adalah mimpi-mimpi yang kosong itu raja, cari ini. Mimpi yang tidak ada artinya. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Dan kami sekali-kali tidak mengetahui tentang takwil mimpi itu karena tidak masuk di dalam primbon mimpi gitu. Nah, baru si orang tadi baru ingat ikut temannya Yusuf itu. Wa qala alladzina minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Wa qala, dan berkatalah wong sing koncone Yusuf iku, alladzina minhuma, yang selamat antara mereka berdua, yang sing ono di tahanan, sing siji gak selamat, sing siji dibunuh oleh raja karena terbukti dia meracun raja. Tapi kalau ini tidak terbukti sehingga tetap melayani raja. Nah, berkata yang selamat dari kedua mereka itu, wadakaro,
dan dia teringat kepada nasib Nabi Yusuf. Ba'da ummatin, sesudah beberapa waktu lamanya ini. Waduh, yo aku kok lali ya. Gak nyeritakno. Yo pada saat si Rojo menceritakan tentang mimpi itulah baru ingat dia itu. Waduh, aku kok lali. Baru dia mengatakan, ana unabbiukum bitakwili farsilun. Aku akan memberitahukan kepada kalian tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka tolonglah aku utusan. Perintahan aku untuk utuslah aku kepadanya untuk menemui dia. Di mana itu? Di penjara. Ditanya itu, siapakah itu? Itu namanya Yusuf. Dia pernah menakwilkan mimpiku, ternyata terbukti. Nah, sekarang ini pandai mimpi, pandai menakwilkan mimpi. Lalu disuruh, ya kalau begitu silakan. Kenapa ada di penjara? Ditanya bahwa mereka itu dizolimi oleh perempuan-perempuan itu. Karena perempuan-perempuan itu melihat Nabi Yusuf, gantengnya Nabi Yusuf itu sehingga tidak terasa ngirisiku. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ini diperdaya oleh Zulaikha, istrinya Al-Aziz. Al-Aziz itu Perdana Menteri ini panjenengan itu. Dari ini sih orang itu. Loh ya ngono gini, ini tolong sampaikan kepada temanmu Yusuf itu di penjara. Akhirnya berangkatlah mereka. Masuk penjara, ketemu dengan Yusuf. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. Sab'un ijafu wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Yusufu ayyuhas siddiqu. Jadi ini. Itu karena malunya dia, temannya ketemu karo Yusuf. Hei Yusuf, temanku yang bisa dipercaya, temanku yang sangat jujur dari ini. Karena dia malu, aku lali Yusuf. Ganti cerita itu, baru sekarang aku ini tahu dari ini. Lali aku Yusuf dari ini. Baru aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluna sab'un ijaf. Nah, itu. Saya aku ini raja itu bermimpi Yusuf. Semua tidak ada yang tahu takwil mimpi ini. Bahkan orang-orang ahli takwil mimpi itu mengatakan bahwa mimpinya raja itu tidak masuk di dalam buku primbon itu. Maka saya tolong Yusuf, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor itu. Mimpinya raja itu, yaitu 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 pula lainnya yang kering. Agar aku bisa kembali kepada orang-orang itu, bisa menceritakan itu. Saiki opo artinya Yusuf itu? Nah, ini mimpinya raja. La'allahum ya'lamun, agar mereka mengetahui takwil mimpi itu. Nah, baru Nabi Yusuf mengatakan, nah, diceritakan, ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Qala tazra'una, Yusuf berkata, ini supaya kalian bertanam, ya, nanduro, ya, bertanamlah oleh kalian. Sab'a sinina da'aban, 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Saiki 7 tahun itu tahun tanduro. Sebagaimana biasa. Terus menerus. Lah, baru iki tak pilih iki. Fama hasabtum fadaruhu, maka apa yang kalian panen nanti setelah 7 tahun nandur iki, apa sing kon panen itu hendaklah kalian biarkan. Nah, sing kon panen iku selama 7 tahun panenan lebokno ndek gudang pangan. Dan biarkan itu, biarkan. Fi sumbulihi, di bulirnya atau supaya jangan rusak, aturlah itu. Ojo sampai rusak. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit untuk kalian makan. Jadi ojo didol, ojo diambur-amburkan, cukup gawe mangan saja. Ini selama apa itu jenenge nanam iki 7 tahun sing sapi gemuk itu maksudnya. Nah, baru summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un sidatu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Summa kemudian ya'ti min ba'di dzalika, sesudah itu akan datang
Jasad sudah 7 tahun musim subur sing kon tanam iki mang, marine ngono kate teko meneh sabun sidatun 7 tahun yang amat sulit, yaitu paceklik selama 7 tahun. Ini akan kekeringan dan itu sulit makanan itu. Ya toh, karena tidak ada hujan. Ya kulna ma qaddamtum lahunna. Ya, yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya. Ini dipersiapkan, ojo sampai gentean, geng, menghadapinya itu. Ya toh, geng menghadapi 7 tahun, sing itu sing apa namanya paceklik iku, sing di gudang iki mang. Illa qalilam mimma tusinun, kecuali sedikit dari yang kalian simpan. Jadi nek kono jak sampai dientekno kabeh. Ono sing sedikit kon simpan itu digawe apa? Iki digawe bibit. Nah, digawe bibit. Jadi selama 7 tahun pacel klik iki ojo sampai entek di gudang itu persiapan itu baru sedikit ini buatlah bibit. Setelah 7 tahun itu akan subur lagi tanah ini, akan hujan lagi. Nah, itu. Artinya simpanlah sedikit itu, jadikanlah sebagai bibit. Apa bibit itu? Ini. Baru setelah itu summa ya'ti min ba'di dzalika ahmum fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Lah kemudian ya'ti min ba'di dzalika, setelah itu akan datang, yaitu apa? Sesudah 7 tahun musim paceklik itu amum fihi yughasun nas, tahun yang padanya manusia diberi hujan, wis ono hujan. Wis ono hujan, ya siruna, dan di masa itu mereka memeras anggur, wis seger pisan. Tanah wis seger, anggur-anggur sudah bisa dipetik lagi, sudah bisa panen, wis kamu bisa memeras anggur. Itu takwilnya itu. Nah, tadi ikulah. Wa qala al-maliku tuni bih falamma ja'ahu rasulu qala arji ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidin alim. Setelah diterangkan oleh siapa itu namanya si Yusuf, temannya itu wis kebatan boleh, wareng boleh. Diceritakanlah si itu kepada raja. Dan saat itu pula banyak orang-orang yang berkumpul, yaitu tokoh-tokoh kerajaan itu sing dipintai tolong oleh raja supaya bisa menakwilkan mimpi, dijelaskan di situ. Ngomong kabeh. Nah, setelah itu diceritakan itu raja mengatakan, wa qolal maliku, raja itu berkata, "Iktuni bih." Nah, saya kira iki sapa jenenge iku Yusuf, suruh datang kemari. Ayo, ambillah supaya dia datang kepadaku. Ya, orang yang seperti ini akan aku berikan hadiah. Wah, wis jukun arek iku, wong arek iku sing ana di penjara iku jak metu hadapkan kepadaku, akan aku berikan hadiah ke dia. Falamma ja'u, maka tatkala datang kepadanya, kepada Nabi Yusuf, ar-rasulu, utusan raja. Berarti setelahnya itu ya wis berangkat maneh. Sing diarmi koncone Yusuf iki balik meneh nang ngene penjara. Ngajak Yusuf iku supaya keluar di hadapno raja akan mendapatkan hadiah dari raja. Metu meneh dan mlebu meneh. Kala saya katakanlah, Yusuf, ini kamu diminta oleh raja supaya kamu bisa datang menghadap raja ke sana. Ini aku jemput dengan membawa ajudan-ajudan. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Aku gak gelem moh, jangan. Yusuf berkata, "Kola, katakanlah Yusuf, berkatalah Yusuf, aku gak mau keluar. Kenapa? Irji ila rabbiki fas'alhu, kembalilah kepada Tuhanmu dan tanyakanlah kepadanya ma balun niswatillati, bagaimana wanita-wanita yang telah melakukan melukai tangannya itu." Nah, itu. Jadi aku mau gak wani aku. Kenapa? Saya nanti takut bagaimana orang wanita yang melihat di saat aku liwat dia mengiris tangannya ini bagaimana? Aku gak, lebih aman aku berada di penjara ini daripada saya keluar nanti diuber-uber dengan wanita-wanita itu. Wah, tolong sampaikan kepada raja bahwa aku tidak mau keluar itu sebelum ono penyelesaian dengan wanita-wanita itu. Sampaikanlah oleh mereka kepada raja. Nah, kembali lagi dia. Bagaimana halnya? Nisa itu. Bikaidihinna alim, inna rabbi, sesungguhnya Allah, bikaidihinna alim, maha mengetahui tipu daya mereka itu. Jadi aku ini gak salah di sini, tidak salah.
Allah mengetahui tipu daya mereka orang-orang perempuan itu yang sangat mencintai saya. Dan dia berupaya agar supaya aku ini mau mengikuti kehendak mereka. Pak gelem itu. Nah, termasuk Zulaikha. Jadi Nabi Yusuf gak lebih senang di penjara saja daripada aku dikeluar diuber-uber itu. Wah itu. Beda karo kita. Oh, tambah gak mikir dosa oleh apa itu. Nah, ini mesti dosa. Sebab dia itu nanti akan mati bagaimana dengan Allah. Dan begitu baiknya Allah itu memberikan mukjizat kepada Nabi itu. Jadi pada waktu di sumur ditolong oleh Allah begitu, diselamatkan oleh Allah. Betapa itu. Jadi Nabi Yusuf itu tidak mau. Dan satu itu. Yang kedua, dia tidak mau menzolimi Juragani. Siapa itu? Kifli. Al-Aziz Kifli itu tidak mau bojone Zulaikha. Saya tidak mau bermain curang dengan istrinya di saat si Kifli itu tidak ada. Kitfir tidak ada. Gak mau dia itu. Takut dosa. Nah, baru. Qala ma khutbukunna idrawattunna Yusufa an nafsih. Qulna hasa lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana khashkhasal haqq. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Qala ma khutbukunna. Raja berkata, bagaimana keadaan kalian? Perihal kalian ini, idrawattunna Yusufa an nafsih, ketika kalian menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada kemauan kalian. Nah, Rojo memanggil si istrinya Kitfir, perdana menterinya itu dipanggil. Mau ditanya tentang kejadian si Zulaikha dengan si Nabi Yusuf. Ditanya, ya apa koniku? Dengan menghadapi Yusuf itu, ya toh, bagaimana keadaan kalian, ya toh, ketika kalian menggoda Yusuf untuk tunduk kepada dirinya, menundukkan dirinya kepada kemauanmu supaya mengikuti kemauanmu. Apakah kalian memandang Yusuf itu mempunyai kecenderungan kepada hal yang kamu inginkan itu? Nah, permintaan kalian, opo ono kecenderungan memenuhi permintaan kalian itu? Dijawab oleh Zulaikha. Qulna hasalillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hashasul haq. Mereka berkata, Maha sempurna Allah. Kami tidak mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Aku gak ketok. Tidak terlihat keburukan Nabi Yusuf itu. Tak sing koyok ngene, tak dudui sing koyok ngene indah ora nublas. Nah itu kemarin dijelaskan bahwa apakah Nabi Yusuf ini tidak laki-laki? Oh, laki-laki. Sebenarnya ada keinginan kepada Zulaikha itu, tetapi karena takut kepada Allah, mereka tidak mau melakukan itu. Pada karun jenengan itu loh. Sebenarnya ada keinginan Rabi maneh, tapi apa daya tidak kangen. Itu. Apa daya tidak mampu itu. Dia takut. Dan jenengan tidak mampu karena ekonominya agak mampu. Tapi kalau ini enggak, karena takut pada Allah. Nah itu loh. Nah itu. Ini tidak ada sesuatu keburukan pun daripadanya itu. Gitu. Berkatalah si istri Al-Aziz itu. Sekarang jelaslah. Sekarang gamblang. Al-haqqu, kebenaran itu. Benar. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepada kemauanku. Aku menggoda, duduk Yusuf sih menggoda aku. Aku menggodanya supaya Yusuf itu mau, ya toh? Mau menuruti kemauanku. Ya toh? Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Tidak nampak sedikit pun Yusuf itu melakukan sesuatu kepadaku. Yusuf orang yang benar. Nah, maka dari perkataan ini jelas bahwa yang pertama Yusuf itu bisa menunjukkan atau tidak mengkhianati sedikit pun. Tidak mengkhianati. Lah kok diginikan kok melok-melok gak karuan? Enggak. Tidak mengkhianati istrinya Al-Aziz. Bojone juragane Yusuf itu tidak mengkhianati. Satu, karena disebabkan mereka takut pada Allah.
Yang kedua, terbukti bahwa Zulaikha ini sangat mencintai Yusuf. Dari ucapan itu. Sehingga dia sekarang tidak malu-malu lagi untuk mengatakan terus terang bahwa benar aku sebagai majikan seneng karo buruhku. Kan begitu tak gini. Baru zalika liya'lama anni lam akunhu bil ghaibi wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Zalika sing koyok mengkono iku liya'lama agar dia mengetahui anni bahwa sesungguhnya aku lam akunhu tidak berkhianat kepadanya terhadap istrinya, kepadanya siapa itu? Al-Aziz itu, Kitfir itu, gak berkhianat. Bil ghaibi di belakang mereka. Wa anallah dan sak temeni Allah. La yahdi tidak meridoi. Kaidal ini tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ini persoalannya. Jadi benar-benar sekarang nampak bahwa Yusuf itu tidak salah. Itu. Baru raja itu ngerti. Oleh anjani ngono, baru nanti akan dikeluarkan si Yusuf itu, raja langsung Yusuf ini diberikan kekuasaan untuk menjadi penggantinya Kitfir itu, di Pasrai itu. Itu tapi nanti insya Allah Senin depan akan kita jelaskan bersama, kita bahas bersama. Jadi memang kalau kita lihat pada saat itu mukjizatnya Nabi Yusuf itu memang takwil mimpi. Mukjizat itu macam-macam. Mukjizat itu adalah pemberian dari Allah kepada utusannya. Itu diberikan kepada utusan Allah itu di atas kalangan umat yang ada. Mulanya beda-beda. Koyok dene Nabi Musa mukjizatnya apa? Tongkat biasa jadi ular. Ini bisa jadi seperti matahari. Kan begitu toh? Mukjizate Nabi Yusuf itu karena di kalangan pada saat itu wong senengane nganut mimpi, takwil mimpi. Memang mimpi itu sangat unik, Pak, sangat unik. Sampai sekarang tuh ilmuwan menyelidiki tentang mimpi itu bagaimana asal usulnya mimpi itu. Memang mimpi pernah kita jelaskan di dalam Quran itu ada 4 macam mimpi. Pertama, mimpi itu keberadaan, keinginan yang tertunda, keinginan yang tidak tercapai sampai digawa mimpi. Yang kedua adalah keberadaan di waktu tidur, keberadaan ngempet pipis, maka mimpi nang toilet, jadilah ngompol, gitu loh. Yang ketiga, ini ada mimpi dari setan, gitu. Dan ada juga mimpi dari Allah. Ya ini yang pertukaran. Nah, bagaimana cirinya mimpi dari setan dan dari Allah itu? Setiap mimpi ini yang buruk, beruang gendeng, dicokot ulo. Tapi jenengan mungkin senang dicokot ulo itu. Ya, itu dicokot ulo, ya tak? Itu mimpi dari setan. Maka bangunlah kamu, berdoalah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berliurlah ke sebelah kiri. Nah ini dari Allah. Ciri-cirinya kalau mimpi dari Allah itu selalu baik. Allah selalu memberikan yang terbaik pada hambanya. Jadi kebaikan-kebaikan itu datangnya dari Allah. Sing dicokot ulo itu dari setan. Sing api-api. Nah sekarang pertanyaannya. Saiki ya apa Pak Afid koyok mimpi coplok untu. Nah, coplok untu. Itu juga baik. Ini memang ada penakwilan mimpi yang lagi viral di masyarakat bahwa laik coplok untune itu akan ada dari pihak keluarga yang meninggal itu memang ternyata benar. Makanya disinilah untuk menyelidiki mimpi itu tidak bisa juga memang ini mimpi adalah informasi dari Allah. Ini memang betul Pak, memang betul. Saya barusan ada minggu-minggu depan itu saya itu takut sendiri Pak. Saya kok mimpi, langsung saya bangun. Mimpi saya begini. Loh ini ada teman saya itu kok naik mobil masuklah ke tempat perempuan. Ada perempuan. Di situ dipegang tangannya oleh perempuan itu. Gitu. Setelah itu disuruh naik nyeret sapi. Seretan sapi itu membawa makanan sapi itu sampai terus langsung bangun paginya sadbel. Hei, Mas, sampean gak popo ah? Enggak kan apa Pak Fit? Enggak. Sampean gak lorah? Gak. Oh, sing ini. Sampean sing hati-hati. Kenapa begitu? Enggak begini. Aku kok mimpi gak enak. Aku kok khawatir sampean itu dikuasai oleh setan. Itu dalam mimpi saya itu koyok perempuan kan biasanya setan lah itu. Kamu sampean dikuasai oleh setan.
Maka sampean harus bisa mengalihkan jalan sampean iki supaya lepas dari tuntunan setan. Nah, ini gitu. Tolong ikutan perhatikan. 2 hari ngebel saya dia. Oh, enggak sampai 2 hari. Besoknya itu ngebel saya. Iya Pak Afid, aku main. Sampai aku iso sembahyang. Nah, itulah. Ngaliyo dari jalan itu, larilah kepada jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Ojo mengikuti jalan setan. Bisa juga jalan setan kelihatan baik bagimu, tapi sebenarnya itu jelek. Apa itu? Saiki tidak ada tuntunan di dalam kitab suci ini kamu melakukannya itu. Sehingga tidak ada tuntunan. Sebenarnya Allah tidak memerintahkan itu, tapi kamu melakukannya. Mengikuti tuntunan siapa itu? Tidak ada lagi kecuali setan. Apa yang gitu? Ada juga kan sekarang ada juga amal yang berlebihan itu poso terus. Ya toh, sampai pirang-pirang tahun poso toh. Itu kan tidak ada tuntunan. Tapi ini Pak Hafid dari pernah mengatakan ini saya melakukan ini untuk mencari ridho Allah. Tapi dari mana tuntunanmu itu? Padahal Allah itu menjelaskan di dalam kitab suci Al-Quran ini. Nah, kalau kamu meninggalkan kitab suci Al-Quran ini, kamu mengikuti tuntunan-tuntunan dari siapa kira-kira? Setan, tidak boleh. Padha karo jenengan wis contoh sing paling gampang. Karena jenengan kuat, wis tuwa kuat, pisan poso. Moh aku poso buka maghrib. Isai, apa? Boleh ndak? Kenapa? Berlebihan. Ibadah berlebihan yo tidak boleh, kurang yo tidak boleh. Harus pas-pasan. Lah untuk bisa pas-pasan itu tuntunan inilah. Makanya di dalam surat apa itu ya? Kalau tidak salah surat Hadid itu. Jangan kamu melebihi Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya itu? Sesuatu hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul itu jangan kamu lakukan. Sekarang banyak loh dengan kesombongan manusia karena dia kaya, dia itu lunga kaji sampai ping 7. Rasulullah berapa kali? 1 kali. Ya di dalam Al-Quran itu jangan kamu jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Itu ayat piro sih? Al-Hadid. Ya lupa nanti dah. Nah itu begitu. Jangan kamu mengeraskan suara, jangan kamu banyak-banyak itu. Itu yang diingatkan itu adalah orang-orang beriman. Nah, itu. Terus bagaimana kalau mereka itu melakukan seperti itu? Berarti menyombongi Gus Rasulullah toh. Amalannya itu melebihi daripada Rasulullah. Nah itulah. Ini ada 3 orang yang datang kepada Sayyidah Aisyah. Jadi ada cerita itu Sayyidah Aisyah ada. Dia bertanya kepada bagaimana Rasulullah. Dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah. Rasulullah itu begini-begini. Tidur bersama kami. Nanti jam 2 malam bangun. Jam 1 malam itu bangun sholat tahajud sampai subuh. Begitu. Kadang-kadang menangis. Ya dia juga puasa Senin, Kamis, dan sebagainya. Terus 3 orang itu mengatakan, aku akan melebihi Rasulullah. Apa? Saya malam semalam tidak akan tidur. Wiritan terus. Wow. Kan begitu tak? Saya tak akan puasa terus setiap tahun. Nah, saya tidak akan menikah dengan seorang wanita karena wanita mengganggu ibadahku kepada Allah. Boleh enggak itu? Itu melebihi Rasul. Itu berlebihan, sombong namanya. Nah itulah, itu kadang-kadang mimpi itu demikian. Nah, jadi itu saya ceritakan itu memang benar. Yo, memang benar Mas Safid. Aku ini sekarang ini susah banget. Datang ke rumah saya, dia minta wis aku dongakno cek ndang mati ayo. Saking sumpah gila itu. Itu pernah terjadi. Jadi memang mimpi ini sangat unik sekali. Untuk dipelajari ku wangel. Kok iso yo? Aku lek iso mimpi diatur, aku ingin mimpi dengan yang baik-baik dengan apa itu selebritis Jakarta itu. Ya begitu. Tapi enggak pernah bisa. Ya. Enggak pernah bisa. Itulah. Jadi itulah mimpi pada saat itu Nabi Yusuf memang orang-orang di daerah itu adalah banyak yang ahli tentang mimpi. Karena mimpi adalah merupakan informasi dari Allah secara cepat. Itulah yang bisa saya sampaikan mungkin insya Allah besok. Senin akan kita bahas lagi ayat ke-53 juz 13. Ya, kelanjutannya Nabi Yusuf. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.